Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat kardigan dengan pola kancing bagian depan seperti ini. Ini sangat cocok untuk pemula karena kita hanya menggunakan tusuk DC ya untuk pola badannya ya. Untuk ukurannya ini saya buat lingkar dada 116 dan panjang 62 cm. Oke. Sebelum kita mulai ke tutorialnya, saya jelaskan bahan-bahannya terlebih dulu. Kita menggunakan milk cotton small ply dari aneka benang. Kemudian saya menggunakan warna marun dan hitam, dua warna. Untuk linknya seperti biasa saya sertakan di deskripsi. Kemudian untuk ukuran hakpennya kita menggunakan hakpen ukuran 5. Ini sudah tidak kelihatan ya, karena seringnya dipakai. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Langkah pertama kita buat tali simpul. Untuk warnanya terserah teman-teman mau mengawali dengan warna apa ya. Kita mulai dari bagian lingkar leher dulu ya. Kita buat 61 rantai. Jadi untuk pola kardigan ini kita mulai dari bagian atas ya. Kita buat 61 rantai. Saya sudah mendapat 61 rantai. Kemudian di row pertama, di loop keempat, ya, dari hakpen, kita buat double crochet. Jadi 3 rantai pertama kita hitung sebagai DC. Kemudian 2 rantai. Masih di lubang yang sama buat 2 double crochet. Jadi di loop keempat itu isinya DC 2 rantai 2 DC. Ya, seperti ini. Kemudian di loop selanjutnya buat double crochet. Di loop selanjutnya double crochet sebanyak 10 kali ya. Jadi ada 10 loop. Kita buat double crochet. Saya sudah mendapat 10 double crochet ya. Kemudian di loop selanjutnya kita buat double crochet, 1 double crochet, kemudian 2 rantai, masih di loop yang sama kita buat lagi 1 double crochet ya. Jadi di loop yang sama DC 2 rantai DC seperti ini. Kemudian kita lanjutkan buat double crochet sebanyak 34. Saya sudah mendapat 34 double crochet. Kemudian di lubang selanjutnya buat double crochet di lubang yang sama ya. Kemudian 2 rantai. Kemudian double crochet di lubang yang sama. Jadi nanti ini membentuk siku ya. Kemudian kita buat lagi 10 double crochet di 10 loop. Kita buat 10 double crochet. Di loop terakhir kita buat 2 double crochet. Satu, 2, kemudian 2 rantai, lalu masih di lubang yang sama buat 2 double crochet seperti ini. Di loop terakhir 2 DC 2 rantai 2 DC.
Oke, kita masuk row yang kedua. Kita awali dengan 2 rantai. Selalu awali dengan 2 rantai. Kemudian di loop pertama kita lakukan increase. Kita isi dengan 2 double crochet. Satu, 2 ya. Jadi loop pertama isi dengan 2 DC. Kemudian loop selanjutnya buat double crochet. Lalu kita masuk di bagian sudut. Di bagian di sudut sini kita isi dengan 2 DC. Kemudian 2 rantai. Kemudian 2 DC. Lalu kita lanjutkan double crochet di setiap loop sampai nanti kita sampai di sudut ya. Kita isi double crochet di setiap loop. Kita sampai di bagian sudut, kita isi sama seperti tadi, 2 DC, 2 rantai, 2 DC ya. Selalu di bagian sudut kita isi 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Polanya sama teman-teman. Setelah di bagian sudut, kita lanjutkan dengan DC di setiap loop sampai nanti ketemu bagian sudut lagi ya. Kita lanjutkan DC di setiap loop sampai ketemu bagian sudut. Saya sudah sampai di bagian sudut. Kita isi dengan 2 DC, 2 rantai, kemudian 2 double crochet lagi ya. Lalu kita lanjutkan double crochet di setiap loop. Kemudian sampai di bagian sudut terakhir, kita isi lagi dengan 2 double crochet. Kemudian 2 rantai. Lalu 2 double crochet ya. Ini sudut yang terakhir. Kemudian tersisa 2 loop ya yang terakhir. Loop pertama kita lanjutkan DC. Kemudian di loop terakhir kita isi dengan 2 DC. Jadi kita lakukan increase sama seperti kita awal tadi memulai row. Di row kedua ini kita increase di bagian ujungnya. Seperti ini ya. Baik, kita sudah selesai row yang kedua, kita masuk row yang ketiga. Awali dengan 2 rantai. Selalu ya teman-teman, untuk mengawali row saya selalu awali dengan 2 rantai. Di row ketiga ini kita tidak melakukan increase, jadi isi dengan 1 DC di loop pertama. Kemudian lanjut ke loop selanjutnya, double crochet di setiap loop sampai nanti kita di bagian sudut. Jadi row yang ketiga awali tidak melakukan increase. Kemudian di bagian sudut kita isi dengan 2 DC, 2 rantai, 2 DC ya. Jadi di bagian sudut ingat-ingat polanya ya teman-teman. Selalu pola 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Kita lanjutkan dengan DC di setiap loop sampai nanti ketemu bagian sudut lagi. Kita lanjutkan sampai di sini. Kemudian DC di setiap loop, pola sudut, DC di setiap loop sampai nanti di bagian ujung. Ya, saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan. Saya sudah sampai di bagian ujung. Kita buat DC di setiap loop.
kita tidak melakukan penambahan ya. Jadi isi saja DC di setiap satu loop seperti ini. Ini hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk row yang keempat. Row keempat ini kita selalu awali dengan 2 rantai. Kemudian di row keempat kita lakukan increase lagi di awal dan di akhir nanti, yaitu 1 loop isi dengan 2 double crochet. Kemudian lanjutkan dengan pola double crochet di setiap loop, kemudian pola sudut, double crochet di setiap loop, pola sudut, dan seterusnya sampai nanti di loop terakhir kita lakukan increase. Jadi untuk melakukan increase atau penambahan kita lakukan di row yang genap ya, 2, kemudian ini row keempat, kemudian nanti row kelima kita tidak melakukan penambahan. Nah silahkan teman-teman lanjutkan, saya akan skip. Sebelumnya saya akan sekali lagi menjelaskan untuk di row keempat dan seterusnya. Jadi kita lakukan penambahan hanya di row genap. Untuk di bagian samping nanti akan menjadi bagian lengan, lingkar lengan. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bagian belakang, ini bagian lengan nanti. Kemudian ini bagian depan nanti akan membentuk kerah V ya, akan membentuk V karena kita lakukan penambahan. Tapi ingat teman-teman, lakukan penambahan hanya di row genap ya, supaya V-nya itu lebih lebar ya. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapatkan 18 row. Setiap warna saya buat 6 row. Untuk susunan warnanya silahkan disesuaikan selera teman-teman ya. Saya akan ukur terlebih dulu untuk lingkar dadanya ya. Jadi apabila teman-teman ingin membuat lebih kecil atau lebih besar silahkan disesuaikan. Apabila lebih kecil, teman-teman buat sampai kurang dari 18 row. Kita ukur ini untuk lingkar lengan itu di 42 cm ya, 21 kali 2. Kemudian untuk lebar badannya ada di 55 sampai 56 ya. Jadi 112 lebih. Nanti kita akan tambah saat menggabungkan bagian ketiak. Jadi saya cukupkan sekian untuk jumlah row-nya. Saya kemudian akan menggabungkan badannya ya. Tapi untuk bagian depan tetap ya. Untuk di bagian depan tetap saya akan melakukan increase karena ini bagian depannya belum ketemu di tengah ya. Kita ganti warna merah. Ini di row ke-19 ya teman-teman. Di row ke-19 saya akan menggabungkan bagian ketiaknya. Ya, karena ini row ganjil ya, saya tidak akan melakukan increase ya. Jadi buat 2 rantai, kemudian double crochet di loop pertama. Kita tidak lakukan increase karena row ganjil. Kemudian double crochet di setiap loop sampai nanti di bagian ketiaknya. Saya sudah sampai di bagian sudut ya. Kemudian kita mulai menggabungkan di bagian sudut sini. Kemudian di sudut ini kita isi dengan 1 double crochet. Kemudian kita lanjutkan buat double crochet di bagian sudut lainnya ya. Jadi ini nanti membentuk lingkar lengan ya, seperti ini.
1 double crochet, kemudian langsung nyambung 1 double crochet di sudut lainnya. Kita lanjutkan dengan membuat 1 double crochet di setiap loop sampai nanti ketemu di sudut lagi ya, untuk menyambungkan bagian lengan sebelah satunya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Kita lanjutkan sampai sini. Nah, nanti kita gabungkan seperti ini ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di bagian lengan satunya. Kita gabungkan lagi double crochet. Kita buat double crochet di sudut lainnya, kemudian lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap loop sampai di bagian ujung. Saya sudah menyelesaikan row yang ke-19. Ini row yang terakhir tanpa penambahan ya, seperti ini, tanpa penambahan. Kemudian kita masuk row yang ke-20. Kita awali dengan 2 rantai, kemudian di loop pertama kita lakukan penambahan lagi, 1 loop isi dengan 2 double crochet ya, kemudian lanjutkan sesuai pola ya, buat double crochet di setiap loop. Kita lakukan polanya sama ya, double crochet di setiap loop. Nanti di bagian ini langsung saja kita buat double crochet ya, ini kelihatan loopnya jelas ya. Jadi kita langsung saja buat double crochet sampai nanti di ujung kita lakukan increase lagi. Nah teman-teman, saya akan skip bagian ini, silakan teman-teman lanjutkan. Untuk row yang di increase itu row genap sampai row ke-28 ya. Kemudian row ke ganjil kita tidak lakukan increase ya. Kenapa? Karena nanti supaya v-necknya itu miringnya tidak terlalu miring ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, lakukan increase hanya di row genap sampai nanti row ke-28 ya. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan sampai row ke-28 ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini satu warna ada 6 row, jadi 1 2 3 4 ya, 4 baris ditambah 4 row. Nah untuk bagian depannya itu seperti ini, ada sisa jarak ya, nanti kita buat ribbing. Nah ini row yang ke-28, increase di bagian awal dan akhir, kelihatan ya, seperti ini. Nah sekarang kita mulai row ke-29. Kita tidak akan melakukan increase sampai di bagian bawah ya. Jadi kita tidak akan melakukan increase lagi sampai bagian bawah, cukup increase-nya sampai di row 28. Nanti ini walaupun tidak gabung ya, ini bagian depannya, ini sebagai jarak nanti ribbing, untuk ribbing ya. Jadi seperti ini ya, ada jarak sekitar 4 cm, 4 sampai 5 cm, nggak apa-apa. Nanti kita tutup bagian ribbing. Baik, di row yang ke-29 kita lakukan DC bolak-balik ya, tanpa penambahan. Selalu awali dengan 2 rantai supaya nanti pada saat kita melakukan finishing itu lebih rapi dan tidak bolong ya. Oke teman-teman, saya akan skip
Silakan teman-teman lanjutkan sampai pada bagian bawah atau sesuai panjang yang diinginkan ya. Silakan disesuaikan mau sampai row berapa. Jadi ini tinggal melanjutkan saja DC bolak-balik tanpa penambahan ya. Silahkan atur sendiri untuk pembagian warnanya. Saya akan skip teman-teman, silahkan lanjutkan sampai panjang atau panjang kardigan yang diinginkan. Teman-teman, saya sudah menyelesaikan sampai row ke 54 ya. Ini setiap warna ada 6 row. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali 6 54 row. Ya, kemudian nanti kita akan menambahkan ribbing ya. Jadi kira-kira ukuran panjang yang diinginkan kurangi 5 cm ya. Untuk ribbing kita lakukan 5 cm nanti. Ini panjangnya sekitar 57 cm ya. Nanti kita akan 57 tambah 5 62 cm ya. Tapi untuk panjangnya silahkan disesuaikan teman-teman, mau model crop atau agak panjang ya. Baik, kita sudah selesai untuk bagian badan, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian lengan ya. Kita mulai di bagian ketiak. Kita akan mengawali pada bagian ketiak di sini dengan warna merah. Kita talikan dulu. Jadi di bagian DC ini nanti kita isi dengan 2 double crochet ya. Kita talikan dulu, awali dengan 2 rantai. Kemudian double crochet di lubang yang sama. Kemudian double crochet lagi, masih di warna merah ya. Jadi 1 DC isi dengan 2 seperti ini. Kemudian di bagian sudut di sini kita isi dengan 1 double crochet. Bagian sudut yang warna hitam ya. Kemudian lanjutkan double crochet di setiap loop. Jadi bagian sudut kita isi dengan 1 double crochet. Nanti jumlah total DC satu putaran itu ada 88 DC ya teman-teman. Tapi apabila teman-teman mau lingkar lebih kecil, pasti tadi disambungnya bukan di row yang ke-19, pasti hasilnya beda ya. Di bagian sudut isi dengan 1 DC, kemudian di warna merah isi dengan 2 DC. Kemudian slip stitch. Kita sudah menyelesaikan row yang pertama untuk bagian lengan ya, 1 putaran. Kita masuk row yang kedua, awali dengan 2 DC. Kita mengerjakannya dibalik ya, jadi supaya sama dengan bagian badan ya. Kemudian DC di loop pertama, lanjutkan DC di setiap loop hingga 1 putaran. Total jumlahnya 88 DC. Kita buat 3 row tanpa pengurangan. Jadi nanti untuk bagian lengan saya tidak membuat bentuk lengan balon, tetapi saya akan membuat menyempit ke pergelangan tangan ya. Kita lanjutkan 1 putaran. Kita sudah mendapat 3 row ya tanpa pengurangan. Jadi teman-teman silahkan lanjutkan buat 3 row ya. Ini kita masuk row yang keempat. Row yang keempat di bagian dalam ya. Kita awali dengan 2 rantai. Kemudian double crochet di loop yang sama. Kita lanjutkan dengan double crochet di setiap loop sebanyak 27 DC ya. Kita buat 27 DC.
Setelah mendapat 27 DC, kita lakukan pengurangan. 2 DC jadikan 1. Seperti ini. Kita keluarkan. Ya. Kemudian buat 27 double crochet lagi. Setelah mendapat 27 DC, kita lakukan pengurangan, 2 double crochet jadikan 1. Kemudian lanjutkan dengan jumlah DC 28 supaya genap 88 loop ya. Jadi agak ganjil jumlahnya. Kemudian yang terakhir lakukan pengurangan. Baik, kita masuk row yang kelima. Awali dengan 2 rantai. Untuk row yang kelima, 6, 7, kita tidak lakukan pengurangan ya. Jadi lakukan pengurangan diselingi dengan 3 row tetap. Untuk bagian lengan ini saya akan tulis polanya di deskripsi ya teman-teman. Jadi apabila saya bikin video ini maka akan terlalu panjang nanti videonya. Maka untuk pola lengan saya akan tuliskan di deskripsi. Nanti silahkan teman-teman baca atau catat ya, supaya lebih gampang ya. Jadi setiap 3 row kita selingi dengan pengurangan ya. 3 row awal kita lakukan tanpa pengurangan. Ini saya sudah mendapat 3 row tanpa pengurangan. Kemudian lakukan pengurangan lagi di row ke-8 ya. Di row ke-8 kita awali dengan 2 DC. Jadi untuk warna kita sesuaikan ya teman-teman. Kita bagian dalam ya. Jadi cara merajutnya jangan lupa luar dalam supaya nanti motif DC nya sama dengan bagian badan. Kita awali dengan 2 rantai untuk row yang ke-8 ya. Kemudian DC di loop pertama kita buat 13 DC. Jadi saya melakukan pengurangannya itu pindah-pindah tempat ya, supaya nanti bentuk lengannya itu menyempitnya halus ya, jadi tidak terlalu kelihatan. Kita buat 13 DC. Ini saya sudah mendapat 13 DC, kemudian kita lakukan pengurangan. Dua double crochet jadikan 1. Maaf ya, ini karena benangnya warna hitam jadi videonya agak gelap ya. 2 double crochet jadikan 1. Oke, kemudian lanjutkan dengan membuat DC sebanyak 26 DC. Kemudian lakukan pengurangan. Nanti polanya, saya ulangi, polanya akan saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Untuk pola lengan mulai dari row 1 sampai yang terakhir. Karena kalau saya buat video itu akan terlalu panjang ya. Jadi ini saya jelaskan garis besarnya saja. Teman-teman pasti paham ya, karena ini sangat mudah sekali ya. Jadi intinya untuk bagian lengan itu kita lakukan pengurangan selingi dengan 3 row. Jadi 3 row tetap, kemudian pengurangan, 3 row tetap, pengurangan sampai bagian lengan paling bawah ya. Nanti untuk pola pengurangannya saya tulis di deskripsi ya. Setelah mendapat 26 DC, kita lakukan pengurangan lagi. Kemudian lanjutkan membuat
26 double crochet, kemudian lakukan pengurangan di yang terakhir. Jadi setiap satu row itu kita lakukan 3 kali pengurangan ya teman-teman. Setiap satu putaran lakukan 3 kali pengurangan. Untuk nanti yang terakhir kita buat 14 DC ya, jadi supaya pas total jumlah loopnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan sesuai pola. Silakan teman-teman lanjutkan, saya akan skip ya untuk row ke-8 sampai mendapat 1 putaran. Oke, sampai di loop yang terakhir kita slip stitch setelah 14 DC ya. Kemudian kita masuk row yang ke-9, kita awali dengan 2 rantai, kemudian DC di loop pertama. Di row yang ke-9, 10, 11 itu tetap tanpa pengurangan ya. Kemudian nanti kita lakukan pengurangan lagi di row yang ke-12 ya. Oke teman-teman, saya akan skip ya. Silakan teman-teman lanjutkan untuk bagian lengan. Sekali lagi saya ulangi, saya akan tulis polanya di deskripsi. Silakan teman-teman lanjutkan. Nanti bentuk lengannya akan seperti ini ya. Jadi semakin ke bawah itu semakin mengecil. Apabila teman-teman ingin pola balon, berarti tanpa pengurangan ya. Jadi silakan disesuaikan. Kalau teman-teman menginginkan bentuk lengannya lengan balon, maka tidak usah dilakukan pengurangan dari awal sampai akhir ya. Ini pengurangannya jadi halus ya, jadi kemiringannya itu tidak terlalu miring. Nih, setiap 3 row lakukan pengurangan, 3 row lakukan pengurangan, 3 row lakukan pengurangan, dan seterusnya. Kita buat sampai 36 row ya untuk bagian lengan. Ini satu warna 6 row, jadi 6 kali 6, 36 row. Kemudian nanti kita lanjutkan ribbing. Oke teman-teman, saya akan skip. Silakan teman-teman lanjutkan untuk bagian lengannya sampai ketemu di bagian ribbing. Kita sudah sampai di bagian ribbing, total ada 36 row ya. Saya akan memakai warna yang merah untuk bagian ribbing ini ya. Kita talikan dulu benangnya. Sebelum ribbing kita akan melakukan pengurangan ya. Kita buat single crochet dulu memutar dengan pengurangan ya. Langkah pertama kita buat 1 rantai dulu, kemudian single crochet di lubang yang sama, single crochet di lubang selanjutnya, kemudian skip 1 loop, skip 1 loop, kemudian di loop selanjutnya buat single crochet, kemudian skip 1 loop, single crochet. Jadi polanya 2 single crochet, skip 1 loop, 2 single crochet, skip 1 loop ya. Kita lanjutkan polanya sampai 1 putaran. Saya sudah mendapatkan 1 putaran, kemudian slip stitch, kemudian buat 2 rantai, DC di loop pertama, kemudian lanjutkan dengan double crochet di setiap lubang sampai 1 putaran. Jadi untuk
mengawali ribbing, kita buat double crochet 1 putaran, 1 double crochet di setiap loop. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 1 putaran, kemudian kita slip stitch, kemudian buat 2 rantai, kemudian DC front loop seperti ini, kemudian DC back loop, selang-seling ya, DC front loop, back loop, front loop, back loop, dan seterusnya. Jadi double crochet lewat bagian depan dan bagian belakang. Baik, selang-seling, back loop dan front loop teman-teman kita lakukan 1 putaran. Saya sudah mendapatkan 1 putaran, kemudian yang terakhir DC back loop yang 2 rantai kita ikutkan saja biar lebih rapi ya, seperti ini. Nah teman-teman, silakan dilanjutkan sampai 6 row, polanya sama, DC front loop, kemudian DC back loop. Teman-teman ikuti saja pola yang sebelumnya sama ya. Kalau sebelumnya front loop ya di row selanjutnya front loop, seperti itu ya. Jadi untuk ribbing bagian lengan ini silahkan buat 6 row. Saya akan skip, silakan teman-teman lanjutkan ya. Seperti ini hasilnya. Nah nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini lengan yang satunya saya sudah buat 6 row ya. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan kedua ribbing bagian lengan. Sekarang kita akan ribbing bagian bawah ya. Kita akan mulai di bagian bawah ujung ya. Saya akan memakai warna merah. Kita mulai di bagian sini ya. Untuk di bagian bawah ini mudah sekali teman-teman karena tidak ada pengurangan ya. Kita langsung saja talikan dulu benangnya. Jadi nanti kita tidak akan membuat single crochet, kita akan langsung saja membuat DC ya, karena tidak ada pengurangan dan rajutan bawahnya rapi, jadi tidak perlu single crochet. Kita awali dengan 2 rantai, kemudian DC di lubang yang sama, kemudian lanjutkan dengan double crochet di setiap loop sampai di ujung sebelah kanan ya. Kita buat double crochet di setiap loop. Saya sudah di loop terakhir. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian awali dengan 2 rantai. Ya. Kemudian DC front loop di DC kedua ya. Kemudian lanjutkan dengan DC back loop. Selang-seling. Polanya sama ya teman-teman seperti ribbing di bagian lengan, DC front loop dan DC back loop. Kita lanjutkan sampai di loop terakhir ya, di bagian ujung. Di loop yang terakhir ini kita buat HDC ya. Di sini ya, supaya lebih rapi seperti ini ya. Kemudian buat 2 rantai, kita lanjutkan pola, sesuaikan dengan pola di bawahnya ya.
Baik teman-teman, untuk yang ribbing bagian bawah ini saya akan buat 5 row. Silahkan teman-teman lanjutkan atau sesuaikan. Mau disamakan dengan bagian lengan 6 row juga tidak masalah ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan sampai 5 row. Saya sudah di row yang kelima, yang terakhir HDC ya. Sekarang kita akan membuat ribbing bagian depan. Kita akan membuat single crochet dulu di sepanjang bagian depan ke atas, kemudian leher, kemudian ke bawah ya. Kita buat single crochet supaya lebih rapi nanti hasil ribbingnya ya. Jadi benangnya tidak dipotong teman-teman. Jadi selesai ribbing di bagian bawah, langsung saja kita buat single crochet nyambung ke bagian ribbing depan ya. Kita buat single crochet. Untuk di bagian DC, 1 DC kita isi dengan 2 single crochet ya teman-teman. Seperti ini. Kita lanjutkan sampai sepanjang bagian depan leher, kemudian turun lagi ke bawah. 1 DC kita isi dengan 2 single crochet. Oke teman-teman, saya sudah sampai pada bagian ujung. Kita lanjutkan dengan pola ribbing, buat 2 rantai, kemudian buat double crochet di setiap loop sampai di ujung satunya lagi ya, sampai di loop yang terakhir. Untuk pola ribbingnya ini sama ya teman-teman pada bagian bawah ya. Jadi silahkan teman-teman buat 2 row ya. Nanti setelah sampai ujung silahkan teman-teman buat 2 row. Dan kita juga membutuhkan kancing ya. Tadi saya lupa menyampaikan di awal, kita butuh 3 kancing. Ini diameter kancingnya sekitar 2,5 cm. Apabila teman-teman mau memakai kancing yang sama dengan yang saya pakai, linknya ada di deskripsi ya, seperti ini ya. Kita lanjutkan dulu membuat ribbing ini 2 row ya, sebelum kita buat lubang kancingnya. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapat 2 row ya. Jadi kita buat lubang kancingnya di row yang ketiga ya. Untuk bagian ribbing depan ini kita akan membuat 5 row juga, sama seperti bagian bawah. Sebelum kita buat lubangnya, saya akan tandai mana yang letaknya yang akan kita buat lubang ya. Jadi letaknya itu bagian atas itu bukan bagian yang ada pengurangannya ya. Tadi kan yang waktu membuat badan ada pengurangan. Nah, jangan dipas pengurangan karena nanti kancingnya akan tidak pas ya, tidak pas dipakainya. Jadi di bagian atas buat yang bagian tanpa pengurangan. Kita lanjutkan dulu pola ribbingnya di row yang ketiga ini sampai di bagian marker yang telah kita buat ya. Kita lanjutkan sampai di tanda marker. Oke, kita sudah sampai di tanda marker. Setelah HDC round loop, kemudian kita buat 2 rantai, kemudian skip 2 loop atau 2 DC ya, skip 2 loop atau 2 DC, kemudian langsung kita buat double crochet back loop seperti ini ya teman-teman.
Lalu lanjutkan membuat pola ribbing sampai di tanda marker berikutnya. Kita tes ya, kita bisa tes terlebih dulu apakah lubangnya muat atau tidak ya, seperti ini. Tapi jangan juga terlalu longgar karena nanti akan mudah lepas kancingnya ya. Kita lanjutkan sampai di tanda marker berikutnya. Dengan cara yang sama nanti kita buat 2 rantai, kemudian skip 2 DC dan seterusnya ya. Sampai di tanda marker berikutnya kita lepas dulu. Kemudian buat 2 rantai, lalu skip 2 DC, kita buat DC back loop. Kita lanjutkan pola ribbing, begitu seterusnya teman-teman sampai di tanda marker selanjutnya ya. Jadi ada 3 lubang nanti. Kemudian kita lanjutkan pola ribbing sampai di ujung ya. Nah, ini teman-teman sudah masuk row yang keempat ya untuk ribbingnya seperti ini. Untuk di bagian 2 single crochet kita buat 2 DC saja seperti ini, mudah sekali ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pola ribbing ya. Kalau tadi DC back loop, kita buat juga DC back loop seperti ini ya. Jadi di bagian 2 CH 2 rantai kita buat 2 DC ya. Seperti ini, mudah sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sampai 5 row. Nanti row yang kelima sesuaikan saja dengan pola di atasnya, pola sebelumnya ya. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai untuk bagian ribbing bagian depan. Saya juga sudah memasang kancing ya. Hasilnya seperti ini. Dengan demikian tutorial kardigan kita sudah selesai. Maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari saya. Demikian tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.